Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan aw bid'un wa sab'una syu'batan wa afdalaha qawlu la ilaha illallah. Qala aidan al-imanu yazidu wa yanqusu fajaddidu imanakum. Wa qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah bi kasrati qawli la ilaha illallah. Ila hadrati sayyidina mursyidina sayyid Ahmad Sayyidul Fatihul Arifin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pengarsa guru aku, pengarsa Abah Nom Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafa dari Arifin radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, pemangku manaqib Kersana, Bapak Hadiana, beserta Ibu Hajah dan keluarga besarnya, pengatur acara, rekan-rekan mubalighin, mubalighah da'i-da'i thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya, sesepuh khotam dan manakiban, ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya rahimakumullah. Tanpa terasa manaqib pada malam hari ini adalah manaqib di penghujung tahun 2020 menjelang 2021, dan insyaallah kita bertemu kembali manaqib di tempat ini setahun kemudian. Selamat ya. Yang semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Terutama dalam peningkatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus untuk Sahibul Bait karena Diana sekeluarga yang sudah mengorbankan tenaga, pikiran, harta manaqib ini, semoga dilancarkan kembali usahanya. Amin ya Allah. Dimudahkan kembali rezeki. Amin. Karena saya rasakan kalau lancar usaha, mudah rezeki, gampang minjem duitnya. Benar. Sekarang SMS Kang Haji langsung cair. Mantap buat aja cair. Ngalir. Saya berharap tahun depan itu tidak banyak saya bisa mendapatkan madu baru tanpa istri marah. Alhamdulillah diijabah, sudah dapat namanya As-Sofa, beratnya 350 gram madu asli. Sana saya ngaji, can waktu naik tambah. Tong aya waktu. Dan tak harus binikmah barokah pengarsa Abah Numun, pengarsa Abah. Sudah 2 tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini manaqib pas
tanggal ulang tahun saya. Tahun kemarin itu saya sampaikan kepada tuan rumah, Bu Haji, pas nanti manakib itu ulang tahun saya, dibuatkan nasi tumpeng plus kue tar tambah lilin. Tadi saya bilang ke Haji Yana begitu takut merepotkan, nanti dibuatkan nasi tumpeng lagi. Oh pantas Pak Ustadz kumisnya dicukur. Sebenarnya itu firasat Pak, firasat. Dan benar petugas hari ini semuanya tidak berkumis semuanya, dicukur semua kecuali yang nanti baca Bani Hasyim. Coba kalau dicukur juga ganteng. Ya teh ini. Ayah ini. Oh ayah, oh pas cukup bener. Tengah aja gitu. Amin. Nah. Yang kedua, khawatir nanti di syuting YouTube Bang Sahab. Tadi malam di syuting ayah kumisan ketempok tuanya. Padahal saya masih muda. Umur sekarang 25. Kan dibalik. Sarang hadiah mah tuan hadiah tempok tabungna kuras kabeh. Alhamdulillah, paling tidak pada manakib ini menjadikan sebagai media introspeksi diri kita, dengan harapan tahun depan jauh lebih baik dari tahun ini. Amin. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, para pesantren Surya Raya rahimakumullah, di dalam kitab Miftahus Sudur dibuka dengan dauhan pengarsa Abah, faya ayyuhal ikhwan, wahai sekalian ikhwan. Kalau ikhwan secara tata bahasa itu berarti saudara. Saudara. Jamak dari akhi, ikhwan. Kalau perempuannya akhwat. Betapa pengarsa Abah itu menempatkan kita sebagai sahabat, sebagai orang dekat sama sahabat. Suatu kebanggaan kita kepada beliau. Dan beliau berwasiat intabihu. Intabih itu kalau bahasa dasarnya nabaha tanbih. Tanbih itu artinya peringatan, memberikan ingatan atau pangiling-eling bahasa Sunda. Intabihu, waspadalah, waspadalah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kita sebagai ikhwan kepada ampunan Allah. Ma'al khawafil ar-ruhaniyah, bersama dengan kelompok rohani. Kita ini semua kelompok rohani. Maka dari kalimat khawafil ar-ruhaniyah dengan panggilan ikhwan tadi di awal, banyak yang menerjemahkan kita adalah sebagai salih. Sebagai apa? Salih. Dari kata salaka. Salaka itu banyak maknanya. Kalau di hadis itu ada dauhan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di mana dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Tapi juga salakat itu diartikan sebagai menjerumuskan. Dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fis saqar, apa yang menjadikan kau terjerumus dalam neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Tapi kalau salaka dalam
tasawuf dalam thariqah itu adalah yang selalu ingin memperbaiki qalbu. Salik itu orangnya, siapa saja yang selalu ingin memperbaiki qalbu, atau adalah orang yang sedang memperjalankan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke Suryalaya itu di atas pintu madrasah ada tertulis, kalau kita sering baca, banyaknya ikhwan nggak kebaca gitu, sambil ngantri main HP, jadi nggak pernah lihat atas itu ada tulisan hadhil madrasah maftah at-tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah. Ini adalah madrasah sebagai maftah, tempat pembukanya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maftah, tempat pembukanya. Nah, siapa yang menempati itu? Yang menempati itu adalah Syekh Mursyid. Dalam Miftahus Sudur itu ada al-masyayikhu humut tariqatu ilallahi wal adillahu alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Kalau madrasah itu adalah maftahnya tariqah, maka yang memegang miftahnya itu adalah masyayikh atau syekh mursyid. Maka ditegaskan dalam kitab Miftahus Sudur, al-masyayikh, para guru-guru tariqah itu humul at-tariqah ilallah, mereka lah tariqah yang sebenarnya. Jadi bukan masalah amaliyahnya, tetapi adalah syekh mursyidnya. Jadi kualitas amaliyah kita itu terletak kepada sosok mursyidnya. Maka ini bisa jadi jawaban, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ngamalkan tapi tidak ditalkin zikir? Silahkan saja, tapi tidak akan berkualitas itu amaliyahnya. Tidak akan berkualitas amaliyahnya, karena tujuan utama daripada thariqah ini adalah memperbaiki qalbu. Kalau madrasah itu artinya sekolah, maka para sahabat itu bisa dikatakan sebagai kepala sekolah plus gurunya. Matra pelajarannya adalah tanbih, zikir, khotaman, manakiban, ratrawati. Itu adalah mata pelajarannya. Hikmat termasuk. Jadi sekolah itu punya mata pelajarannya. Guru besarnya adalah pengasah Ka'bah. Yang menentukan nanti kualitas mata pelajaran adalah gurunya. Di sekolah yang satu dengan yang lain itu sama Pak bukunya. Di SMP 1 negeri ya itu bukunya. Di SMP Al-Ikhlas ya itu bukunya. Tapi nanti yang akan menentukan kualitas lulusannya bukan bukunya saja, tapi juga gurunya. Gurunya. Maka silabus dan kurikulum thariqah itu adalah memperbaiki qalbu. Jadi kita zikir itu untuk memperbaiki qalbu. Kita khotaman itu untuk memperbaiki qalbu. Kita itu manakiban untuk memperbaiki qalbu. Karena itu silabus dan kurikulumnya. Maka sungguhnya adalah al-masyayikh humut thariqah. Guru mursyid itulah adalah thariqah yang sesungguhnya. Ilallah wal adillahu alaihi, yang menjadikan petunjuk ikhwan muridnya
menuju Allah. Wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi, di mana melalui perantaraan saya musik itulah ikhwan itu bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bertanya, kalau begitu Pak Ustadz, apakah orang yang memperjalankan kolbunya kepada Allah itu hanya bisa dilalui dengan orang yang berthariqah saja? Bisa. Tanpa thariqah juga bisa. Tapi itu diibaratkan, saya bertanya pada ibu-ibu, kalau ke Bandung jalan kaki bisa nggak kira-kira? Bisa. Mun saukur bisa mah. Betul ya Pak Agil? Bisa. Kan bisa. Tapi rasanya kalau kita ke Bandung naik mobil itu jauh lebih cepat waktunya, lebih aman dalam perjalanannya, dan lebih murah biayanya. Coba kalau ke Bandung jalan kaki 4 hari pagi, sehari 3 kali mampir ke warung Padang, kali 20.000. Jalan 5 kilo ngopi 5.000. Jangan ngerokok deh. Jangan rokok deh. Sabungkus rasa kowe. Ternyata di kalkulasi mah lebih banyak biaya dalam kaki ke Bandung. Ya kalau nyantol di warung kopi tadi itu, suka teh lebih ke Bandung masih di warung kopi betaheun seminggu sebulan. Tapi kalau ke Bandung naik mobil makan, maka benar dikatakan oleh kitab Minhajus Saniyah itu, dikatakan as-salik min tariqi zikri kataqil mujidi ila hadratil qurbi. Orang yang salik itu yang memperjalankan kolbunya kepada Allah dengan tariqah zikir, itu seperti at-taqir al-mujid, seperti burung yang terbang terus sampai kepada hadratul qurbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaliku min ghairi tariqi zikri kazzaman yazhafu taratan wa yaskunu ukhra. Orang yang salik, orang yang memperjalankan ruhnya kepada Allah, dia ibadah kepada Allah tanpa tariqah zikir, itu seperti orang yang lumpuh, yang jalannya itu sambil ngesot, mungkin begitu. Terkadang jalan, terkadang berhenti, dan banyak berhenti daripada jalannya karena capek, sering mampir. Maka bu'il maksud, dan juga dengan semakin jauhnya maksud tujuannya. Farubama qata'a umruhu falam yasir, sudah habis umurnya tetapi tidak sampai. Iya. Yang tadi ke Bandung jalan kaki khawatir nggak nyampe karena nyasar. Kalau naik mobil kan ada Google Map, belok kiri 3 meter warung kopi gitu kan, ada panduannya. Sampai di tempat karena ada panduan. Sama kita pun demikian, ada yang manduknya. Siapa itu? Guru mursyid. Dipandu kita sampai kepada hadratul qurbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kok diwajibkan untuk memperjalankan ruh kita kepada Allah? Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu maksud daripada qaul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Maka wajib kita untuk belajar memperjalankan ruh kita kepada Allah. Di dalam surah At-Tin, di mana kita hafal suratnya,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil." Ditafsirkan itu bahwasanya ini menyangkut sumpah 3 nabi. Wattini wazaitun Nabiullah Isa alaihissalam. Wa turi sinin Nabiullah Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah bersumpah kepada 3 nabinya. Begitu sebagai ahli tafsir. Saking pentingnya ini. Saking pentingnya sampai Allah bersumpah kepada nabi yang 3 ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan al-insan. Sudah dibahas oleh Kiai Haji Toras bulan kemarin. Insan itu dimensi rohani. Kalau dimensi jasmani itu basar. Al-insan itu dimensi rohani. Allah ciptakan kesempurnaan dari ruh kita itu. Diperjelas oleh Tuan Syekh, kenapa ruh kita kok sempurna? Karena ruh itu adalah kainun nuroniyun. Ruh kita itu sesungguhnya dari Allah yang nurus samawati wal. Maka ruh itu adalah struktur cahaya. Khalaqallah ta'ala bi tabi'atin nuraniyah. Maka Allah ciptakan ruh itu dengan tabi'ah, dengan struktur cahaya. Karena ruh itu memang dari Allah, maka ruh itu memiliki struktur yang sempurna. Asluha naqa sofa toharoh syafafiyah. Asal daripada ruh kita itu adalah naqa, bersih. Sanes kaca nako. Nako itu bersih. Sofa bening. Toharoh suci. Syafafiyah itu adalah transparan. Saking memang sempurnanya ruh kita itu. Falamma nufikhatir ruhu bihazal jasad. Ketika Allah tiupkan ruh itu masuk ke dalam jasad, waqtaratat bihadhihi nafs, dan ruh itu bercampur dengan nafsu. Wa taghayyarat tabi'atuha an-nuraniyah, maka ketika Allah tiupkan ruh itu ke dalam jasad bercampur dengan nafsu, maka berubahlah struktur tadi yang cahaya itu. Wa ta'assarat bi tabi'atil jasad wa bi tabi'atin nafs, maka ruh itu bercampur dengan tabiat jasad dan tabiat nafs. Disitulah mulai ada summa radadnahu asfala safili, masuk ke dalam jasad. Awalnya ruh kita tidak punya mata, terbuka pangon, tidak punya telinga, tidak punya gigi, tidak punya lidah, tidak punya tangan, tidak punya jari, tidak punya kaki. Tapi ketika ruh masuk ke dalam jasad dan jasad itu keluar ke bumi melalui rahim ibu, maka semuanya Allah fungsikan. Di panonan sabab loba tempoeun, di jelian sebab loba dengil, di huntuan sabab loba gegeun, di letahan sabab loba rasa, di leungeunang sabab loba cabakeun.
di ramoan sabab loba comoteun, di sukuan sabab loba lengkah. Maka mulailah mata kita melihat yang indah-indah, telinga kita mendengar yang bagus-bagus, yang enak-enak, lidah kita, gigi kita, tangan kita, kaki kita sudah bisa difungsikan, lupa dengan yang menciptakan semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala lupa itu kita maksiat kepada Allah tanpa terasa, nur daripada mata itu semakin redup, nur telinga kita semakin padam. Mata kita tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak bisa melihat nasihat. Telinga kita tidak bisa mendengar kebaikan, semuanya buruk aja. Kenapa demikian? Sudah padam cahayanya. Makan sudah nggak peduli mana yang halal mana yang haram, sudah padam cahayanya. Tangan kita, kaki kita maunya maksiat terus. Kenapa demikian? Sudah mulai padam cahayanya. Sesungguhnya semua ini adalah cahaya Allah. Dikatakan sebagai nurul mulkiyah. Cahaya mulki itu ya ini. Mata kita bisa melihat karena ada cahaya, telinga bisa mendengar karena ada cahaya, semuanya itu cahaya. Dalam kajian tasawuf, maka dikatakan ketika itu berfungsi dan lupa kepada Allah, faqalla safa'uha wa tashawwasa naqa'uha wa tadannasa taharatuha wa tajabat fa zahabat syafafiyatuha. Yang tadinya bersih menjadi kotor, yang tadinya itu bening menjadi butak. Apa butak itu ya? Kiruh. Yang tadinya suci menjadi tercemar, yang tadinya itu syafafiyah ataupun juga transparan menjadi penuh dengan noda. Maka Allah kembali tadi bersumpah dengan 3 nama Nabi. Saking pentingnya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka tadi itu ada terusannya, fal wajibu 'alal muridin liman arada ayasila ila rabbih salah satu asya. Maka wajib bagi mereka yang ingin diaku murid, yang ingin sampai kepada Allah dengan 3 perkara, as-sidqu, al-ikhlasu, as-sabru. 3 itu. As-sidqu sering kita bahas. Sidqu. Kalau menurut Al-Ghazali itu ada 6. As-sidqu fil qaul, dalam ucapan, as-sidqu fil amal, dalam perbuatan, as-sidqu fil niyah, dalam niat, as-sidqu fil azam, dalam kemauan yang keras. Yang keempat itu as-sidqu fil intifa'il azam. Yang kelima, fil intifa'il azam, dalam aplikasi kemauan yang keras tadi itu. Wasidqu fi maqamatit tariqah, jujur dalam kedudukan kita bertariqah. Tentu kita ini semuanya pasti pernah berucap, pernah berbuat, pernah niat, pernah azam, pernah juga kita akan melaksanakan azam itu. Dan kita pun merasa di mana posisi makomat kita dalam thariqah, atau jujur atau kan begitu. Ketika talqin zikir, kita ucapkan baiat itu di depan guru, timbul niat ingin ngamalkan kan, jujur nggak diamalkan itu. Nah, pokoknya saya khataman seminggu 2 kali minimal, azamnya kuat. Dilaksanakan nggak tuh azamnya? Jujur nggak tuh dengan azamnya itu? Dilaksanakan nggak azamnya itu? Asyidqu, jujur. Maka syarat pertama adalah jujur.
Dan juga asidku fi maqamati tariqah. Kita ini tariqah sebagai apa? Sebagai ikhwan, sebagai orang yang ingin diaku murid. Yang namanya murid itu pasti melaksanakan segala perintah dari guru. Gitu. Kita ini sebagai ikhwan. Ikhwan itu berarti kita saling memahami satu dengan yang lain, memudahkan urusan antar ikhwan, jangan malah mempersulit. Mudahkan urusan ikhwan, maka kita akan dimudahkan urusan oleh Allah di dunia wal akhirah. Janji Allah begitu. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas sulit untuk menerjemahkan arti ikhlas itu, tapi paling tidak dalam kitab Kifayah itu ikhlas itu simpel saja. Ikhlas itu adalah kita merasa berada dalam pantauan Allah, itu akan ikhlas. Silahkan ditafsirkan masing-masing. Segala bentuk perbuatan kita itu kita merasa berada dalam pantauan Allah, maka minumnya, makannya, tidurnya, ibadahnya, kerjanya akan ikhlas kalau semua kita itu merasa dalam pantauan Allah. Kalau kita ngegerutu itu kira-kira dalam perasaan itu ada nggak dipantau Allah? Tidak akan ada. Tidak akan ada. Kalau kita merasa itu nggak akan ngegerutu, Pak. Kita bekerja, ada harapan agar kita diberikan hasil dari kerja itu. Hasilnya untuk anak istri kita. Setelah bekerja, kita nggak dikasih hak kita itu. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Oh, kalau saya mah Pak Ustadz, saya minta ke orang yang bagus. Bukan berarti minta kita nggak ikhlas. Kita sudah minta nggak dikasih juga. Bagaimana Pak kira-kira kalau begitu? Kita sudah bekerja, beres itu hak kita nggak diberikan. Kita sudah minta, Pak, kan sudah beres Pak kerjaan saya. Mana Pak hak saya? Dia diam saja nggak memberikannya sudah. Bagaimana lagi? Sudah minta. Serahkan semua kepada Allah, karena ini semua sudah kita merasakan dalam pantauan Allah. Ikhlas. Pernah saya ceritakan betapa jauhnya saya mendapatkan undangan mengisi pengajian. Jauh lumayan. Setelah beres memberikan tausiah, ketika pulang entah lupa entah apa, kayaknya sih lupa kayaknya. Sudah pulang saja, tidak nge-WA, pokoknya itu kumaha tah. Bahkan yang paling berat adalah dia nge-WA saya, Pak Ustadz, tadi itu banyak yang seneng tuh, bulan depan hadir lagi ya. Di hati kapan gitu. Insya Allah siap. Itu dia benar. Bukannya mual. Jauh Pak soalnya. Itu hari Sabtu. Rabu datang ke rumah, itu Kamis sudah daftar umroh. Jadi eta mau balik pam gede na eta amplop na tiket umroh san. Kelas eksekutif deh. Alhamdulillah cerita. Diajar orang teh berada dalam pantauan Allah. As-sabr, setelah as-sidqu al-ikhlas, as-sabr sabar. Itu sudah kunci sabar.
sabar. Dalam hadis Rasul, asrobu indas sodamatil ula. Sabar itu ketika pada pukulan pertama. Kalau kita itu yang ketiga baru bilang sabar. Sudah capek ngomong, baru bilang sabar. Sudah capek ngomong, sudah marah, baru bilang astagfirullah, untung saya sabar. Karena ambeknya sabar. Itu sedang diuji oleh Allah. Maka dikatakan kalau orang yang ingin jadi murid itu sampai kepada Allah, cukup 3 syaratnya: asyidqu, ikhlas, dan salat. Nah, ketiga itulah ini yang insya Allah kita semuanya mendapatkan wasiat pusaka, apa namanya kalau di dunia pesantren itu, jimat yang luar biasa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini insya Allah kita itu sidik. Dengan ini kita ikhlas dan dengan kita diajar untuk sabar. Maka Rasulullah bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru zikrallahi azza wa jalla fi kulli halin. Kata Rasul itu, fa'aksiru, maka perbanyaklah kalian itu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah. Tidak ada lagi amal yang paling Allah cintai, wa anjalin abdin, yang paling bisa menyelamatkan hamba min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Tidak ada lagi amalan, kata Rasul, yang akan menyelamatkan hamba itu segala keburukan dunia akhirat kecuali dengan zikir kepada Allah. Itu kan yang pusaka, wasiat, jimat yang luar biasa yang harus kita amalkan. Maka dengan zikir la ilaha illallah inilah sebenarnya jawaban mengembalikan ruh kita yang tadi awalnya bagus, suci, bersih, bening, transparan kepada bentuk yang semula, insya Allah. Ini saja, semoga ada manfaat buat sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ucapan. Dan yang penting adalah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk ibadah kepada Allah melalui rangkaian amaliyah Thariq Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan semoga kita diaku murid oleh pengusaha. Amin ya Allahumma alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.